Mosi, Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Saya percaya, student loan bukan jawaban untuk pendidikan di Indonesia. Sistem ini justru berpotensi menciptakan tekanan ekonomi, memperbesar ketimpangan, dan membuat pendidikan semakin mahal. Student loan membuat mahasiswa terbebani hutang sejak awal hidupnya. Masalah terbesar dari sistem ini adalah mahasiswa dipaksa mengambil resiko finansial bahkan sebelum mereka punya penghasilan tetap. Mereka harus berhutang demi mendapatkan hak pendidikan. Pemerintah mungkin mengucapkan, tenang, bayarannya pekerjaan bagus. Tentu tidak. Faktanya, di Indonesia masih banyak sarjana yang menganggur, tidak kerja sesuai jurusan, atau gajinya bahkan pas-pasan. Bayangkan kalau setelah lulus, mereka harus memikirkan cicilan. Utang pendidikan setiap bulan bukan tentang membangun masa depan. Malah, mereka stres karena dikejar tagihan. Dan ini bukan teori, kita sudah melihat contohnya di Amerika Serikat. Student loan di sana justru menjadi krisis besar. Banyaknya orang masih membayar kuliah sampai umur 40 tahun lebih. Kalau negara sebesar Amerika saja bermasalah dengan sistem ini, kenapa Indonesia malah mau menirunya? Student loan akan membuat biaya kuliah semakin mahal. Ketika kampus tahu mahasiswa meminjam uang kampus, punya alasan untuk terus menaikkan biaya pendidikan. Karena logikanya sederhana, kalau mahasiswa tidak mampu bayar sekarang, tinggal pinjam. Akhirnya masalah hutang tidak pernah selesai. Biaya kuliah tetap mahal, bahkan bisa semakin tinggi, sementara mahasiswa yang menanggung bebannya lewat hutang. Ini bahaya karena pendidikan berubah dari hak menjadi bisnis. Negara perlahan lepas tangan dan mahasiswa dipaksa bertahan sendiri. Dampak jangka panjangnya terhadap generasi muda, hutang pendidikan itu bukan beban kecil. Setelah lulus, orang harus memikirkan bayaran cicilan, biaya hidup, bantu keluarga, cari kerja, dan mungkin nanti menikah. Kalau sejak awal sudah dibebani hutang banyak, anak muda akhirnya sulit berkembang, mereka takut mengambil resiko, takut buka usaha, bahkan sulit menabung untuk masa depan. Pada akhirnya, kita menciptakan generasi yang terdidik, tapi hidupnya terus dibayangi hutang. Menurut saya, itu bukan tujuan pendidikan. Bukan berarti menolak akses pendidikan. Justru kami ingin pendidikan lebih mudah dijangkau tanpa membuat rakyat berutang, memperluas beasiswa, memperkuat KIP kuliah, meningkatkan subsidi pendidikan, dan mengontrol kenaikan UKT. Karena pendidikan adalah tanggung jawab negara, bukan beban pribadi mahasiswa. Student loan mungkin terlihat seperti solusi cepat, tapi di balik itu ada resiko besar, hutang jangka panjang, pendidikannya semakin mahal, dan tekanan hidup bagi generasi muda. Negara yang baik seharusnya membantu anak muda kuliah, bukan membuat mereka memikirkan hidup dengan cicilan. Jika student loan ini ditetapkan, kampus-kampus akan merasa legal untuk terus menaikkan biaya UKT. Mengapa? Karena mereka tahu mahasiswa punya akses mudah ke pinjaman. Ini adalah akar masalah mengapa biaya kuliah di Amerika Serikat meroket tak terkendali. Berdasarkan data asli, angka pengangguran intelektual lulusan sarjana dan diploma di Indonesia masih sangat tinggi. Memaksa mahasiswa lulus dengan membawa beban hutang di tengah sulitnya mencari kerja adalah bentuk pemiskinan struktural baru oleh negara. Mahasiswa dari kelas menengah bawah memiliki trauma psikologis terhadap hutang. Alih-alih memotivasi beban hutang sejak lulus kuliah akan memaksa mereka mengambil pekerjaan, apa saja yang penting menghasilkan uang, bukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini juga akan menunda kemampuan finansial mereka untuk menikah, membeli rumah, atau memulai usaha. Pada akhirnya, memperlambat perputaran ekonomi sosial. Karena itu, saya dengan tegas menolak mosi Dewan ini akan menghadapi mekanisme student loan di Indonesia. Terima kasih.